손들어 이거. 손들어 이거. Diceritakan awal mula si pembunuh bayaran mulai menaruh dendam kepada Kwon Si-woo. Rupanya Kwon Si-woo telah sengaja membunuh seorang gadis yang menjadi target si pembunuh bayaran tersebut. Bahkan Kwon Si-woo menjebak si pembunuh bayaran tersebut dengan melaporkan tewasnya si gadis itu, sehingga si pembunuh bayaran tersebut akhirnya ditangkap oleh para polisi. Sejak saat itu, si pembunuh bayaran tersebut mulai menaruh dendam kepada Kwon Si-woo. Kemudian, kematian Dong-ju membuat Ho-jul merasa bersalah karena Dong-ju telah membantunya mencari So-ah. 나 때문에 내가 이거 꼭 갚을게요. 꼭이요. 미안합니다. 댁에 계셨네. 저 실례 좀 하겠습니다. Di sisi lain, dua detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan di apartemen Pressfield mendatangi apartemen Kwon Si-woo karena mereka mencari beberapa informasi tentang korban. Detektif tersebut mulai menanyakan apakah Kwon Si-woo mengenal korban pembunuhan di apartemen itu. Kwon Si-woo dengan santai menjawab dan menceritakan tentang gadis tersebut. 제가 그분께 도움을 알죠? Kwon Si-woo menceritakan awal pertemuan dengan gadis itu dan mengatakan bahwa mereka berdua lumayan akrab. Sosok manis Kwon Si-woo membuat gadis tersebut terpikat di beberapa awal pertemuan mereka. 감사하단 말은 모자랄 것 같고. 다시 만난 적은 없으셨고요. 다시라. Detektif Cho mulai menaruh kecurigaan karena cerita Kwon Si-woo. Ia kemudian mengecek beberapa ruangan di apartemen Kwon Si-woo. 혹시 그림 그리세요? Kwon Si-woo membahas tentang lukisan yang selalu ditinggalkan oleh si pelaku pembunuhan berantai. Hal ini semakin membuat detektif Cho merasa janggal dengan keramahan Kwon Si-woo yang bersedia untuk diinterogasi kembali untuk membantu proses penyelidikan kasus tersebut. Di sisi lain, saat kembali ke apartemennya, Ho-jul mendapatkan paket jas yang dikirim oleh si pembunuh bayaran. Ho-jul sengaja tidak menceritakan penculikan So-ah kepada istrinya. Kemudian, saat detektif Cho mencoba mengecek apartemen Ho-jul, Ho-jul sengaja berpura-pura tidak berada di dalam apartemen. 그리고 이제부터 넌 리치걸 살인마를 생각을 해봤어. Ho-jul kemudian dengan sengaja membakar catatan ingatannya tentang si pembunuh berantai, agar mulai sekarang si pembunuh bayaran mau menuruti keinginan Ho-jul. Karena hanya Ho-jul lah saksi yang bisa mengungkap dan menangkap si pembunuh berantai. Akhirnya si pembunuh bayaran menuruti permintaan Ho-jul untuk memberinya kesempatan mendengar suara So-ah. 그래, 아빠야, 수아야. 범행 타임라인입니다. Kemudian di tempat yang berbeda, istri Ho-jul menemukan fakta bahwa selama ini semua kasus pembunuhan gadis kaya memiliki pola yang hampir sama. 범인은 타깃을 정하면 타깃에 일거수일투족을 갖고 늘 한두 달 가량의 시간을 투자했습니다. Ia selalu dengan sengaja mendekati korban tersebut 3-6 bulan sebelum mengeksekusi korban. Dan kemungkinan besar banyak lagi korban yang belum ditemukan oleh pihak kepolisian. 놈은 Detektif Cho semakin yakin dan mencurigai Kwon Si-woo karena Kwon Si-woo baru 7 bulan pindah di apartemen Pressfield. 그때 의심스러운 사람이라도 있었어? 일단 정확히 확인부터 해볼게. 못 데리고 갈까 걱정했는데. 저 이사 가요. 오신 지 얼마 안 되셨잖아요.
Kemudian saat Ho Chul tidak sengaja bertemu dengan Kwon Si-woo dan sempat mengobrol dengannya, Ho Chul seperti mendapatkan ingatannya tentang pelaku pembunuhan 2 tahun yang lalu dan merasa sorot mata Kwon Si-woo mirip dengan sorot mata si pembunuh 2 tahun yang lalu. Ho Chul kemudian memilih untuk mengikuti Kwon Si-woo. 뭐야 살인사건이라니. 8.21 지하 엘리베이터 30대 남자 시신이 나왔는데 사망자는 그곳 보안실. Kemudian di tempat yang berbeda, kepolisian telah menerima laporan tentang tewasnya Dong-ju di apartemen Pressville. Dan sebuah fakta bahwa jaket Ho Chul ada di tempat tewasnya Dong-ju membuat pihak kepolisian menduga Ho Chul adalah pelaku pembunuhan Dong-ju. Dan sejak saat itu Ho Chul menjadi terduga kasus pembunuhan yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. 용의자 특정한 곳으로 수사 브리핑하라는 서장님 지시. 용의자의 신변 확보다. 알아들어? 예. Di tempat yang berbeda, Detektif Chu kembali ke apartemen untuk mencari Kwon Si-woo. Namun Kwon Si-woo telah pergi dari apartemen tersebut. Detektif Chu kemudian memeriksa darah yang tertinggal di TKP pembunuhan. Dan ia pun akhirnya menyadari bahwa ada perbedaan dan perubahan dari bekas darah tersebut. 혹시 여기 누가 왔었어요? Polisi yang berjaga memberitahu bahwa ada seorang pria yang telah masuk ke TKP. Rupanya beberapa saat yang lalu Kwon Si-woo sengaja masuk untuk memperbaiki lukisannya agar terlihat lebih sempurna. Detektif Chu mengambil sampel darah dari lukisan tersebut untuk memastikan kecurigaannya tentang Kwon Si-woo. 타구 지문이 대량으로 발견됐다고 하네요. Kemudian, saat penggeledahan di apartemen Ho Chul, para petugas menemukan beberapa kamera pengintai. Dan sepertinya Ho Chul dengan sengaja tidak membuang bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan. Di tempat yang berbeda, Kwon Si-woo sudah menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh Ho Chul. Kwon Si-woo kemudian dengan sengaja mengerjai Ho Chul agar terus mengikutinya. Kwon Si-woo melakukan beberapa aktivitas yang sebulan belakangan ini ia lakukan dengan korban pembunuhan. Ia terlihat bahagia mengingat kenangan manis bersama gadis tersebut. Si pembunuh bayaran mulai menyadari bahwa Ho Chul akhirnya berhasil menemukan pelaku pembunuhan yang ia cari. Namun tiba-tiba saat itu Kwon Si-woo muncul dan menyapa Ho Chul. Ho Chul sedikit gugup saat bertanya pada Kwon Si-woo apakah mereka pernah bertemu 2 tahun yang lalu. Kwon Si-woo dengan santainya menjawab bahwa ia sangat mengingat pertemuan mereka dahulu. Namun kemudian beberapa polisi datang untuk mengejar Ho Chul. 그 여자 경찰이 미리 다 알았나 보네. Kemudian saat Kwon Si-woo kembali ke apartemennya, ia melihat detektif Chu yang sedang mencarinya. Kwon Si-woo sengaja menghindari untuk bertemu dengan detektif Chu. Kwon Si-woo yang sudah tahu dirinya diikuti oleh detektif Chu, ia pun sengaja memancing detektif Chu ke suatu tempat. Ho Chul yang saat itu sudah lepas dari kejaran polisi juga terlihat mengikuti Kwon Si-woo dan detektif Chu. 놈을 찾은 것 같아. 뭐? 어디서? 의심되는 놈을 쫓고 있는데 Detektif Chu menelpon istri Ho Chul untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan pelaku pembunuhan berantai yang sedang mereka cari. 그놈을 찾은 것 같답니다. 뭐? 위치는 일단 연락 다시 올 수 있으니까 긴장 풀지 말고. Tim kepolisian langsung bergerak mencari lokasi detektif Chu. Namun saat itu, Kwon Si-woo sudah mempersiapkan diri untuk menjebak detektif Chu.
최 형사님의 위치를 보내왔. 이번이 기회다. 반드시 검거하자. 움직여. Dan dengan mudahnya Kwon Si-woo mengeksekusi detektif Chu tanpa ampun. Detektif Chu pun menjadi korban pembunuhan sadis seperti korban-korban sebelumnya. 내가 여기 위치 보내놓은 거든. 오늘이 얼마나 즐거운 날이었는지. 넌 이제 곧 잡히게 돼 있어. 때도 없는 피를 묻히게 하는 거야. 어? 이까짓 게 뭔데? 왜 내 계획을 어긋나게 해? 예술가 흉내나는 또라이 새끼. 니들은 나 못 잡는다니까. 난 니들이랑 예술가 흉내나는 애는 네가 죽었어야 되는데. Kemudian saat itu Ho-jul datang sedikit terlambat. Karena walaupun Ho-jul telah berhasil mengetahui bahwa Kwon Si-woo adalah sang pembunuh berantai, namun Ho-jul tidak berhasil menyelamatkan nyawa detektif Chu. Dan kini Ho-jul telah masuk jebakan Kwon Si-woo. Tim kepolisian menangkap Ho-jul sebagai pembunuh detektif Chu. Kemudian saat interogasi, Ho-jul memilih untuk tetap diam. Ia tidak memberitahu istrinya tentang penculikan So-ah. 내 행방은 아직인가? Ho-jul meminta izin untuk menelpon si pembunuh bayaran dan memintanya untuk melepaskannya karena hanya ia yang tahu dan bisa menangkap si pembunuh berantai. 정혜야. 자수하러 왔습니다. 또 먹어. Kemudian sebuah skenario disusun oleh si pembunuh bayaran untuk bisa membantu Ho-jul kabur dari penjara. Ia membuat Ho-jul sengaja berpura-pura pingsan untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan di tengah jalan, ia membebaskan Ho-jul. 당신들 뭐야? 놈을 죽일 때 수월하도록 도구를 하나 보냈어. 자, Singkat cerita, Ho-jul pun berhasil kabur dan kembali ke apartemen Priceville untuk mencari Kwon Si-woo. 내 딸이 죽어. Namun, saat Ho-jul menemukan Kwon Si-woo di area parkir dan hendak menodongkan pistolnya kepada Kwon Si-woo, Ho-jul sangat kaget karena melihat Kwon Si-woo saat itu sedang bersama dengan So-ah putrinya.